There is another way off this mountain. How can he? This is our home. We are one, and we fight as one. Clear the wall! Halo YouTube, balik lagi bersama saya di channel Movie Time. Kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah TV series yang berjudul Si pada tahun 2019. Yang sebelumnya di episode 1 sudah saya ceritakan. Di sini saya akan mencoba merekap ulang sedikit tentang episode pertama. Bagi yang belum nonton episode pertama, saya akan cantumkan di deskripsi. They come for you. Seperti di episode awal, bagaimana kehidupan suku Alkeni setelah adanya serangan dari pemburu penyihir. Queen Ken yang marah memerintahkan untuk menangkap penyihir yang mempunyai penglihatan dan Maghra yang sudah memiliki kedua bayi dari Jaramarel. Dan tentunya kita belum mengetahui siapa sosok Jaramarel yang sebenarnya. Dan sampai akhirnya suku Alkeni meninggalkan desanya. Oke, penasaran dengan episode kali ini? Jangan lupa siapkan cemilan dan mari kita mulai filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan Baba yang sedang berjalan bersama kedua bayinya ke dalam sebuah hutan. Tak lama kemudian dia diserang oleh seekor beruang yang kebetulan itu adalah teritorinya. Tak disangka beruang tersebut hendak akan menyerang kedua bayinya yang terjatuh pada saat Baba diserang. Baba mencoba melawan agar beruang tersebut menjauh dari kedua bayinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang menembakkan anak panah pada seekor beruang tersebut. Ternyata, seseorang itu adalah Jaramarel. Lantas Baba menanyakan perihal kedua bayinya. Apakah Jaramarel akan mengambil keduanya? Dia pun menjawab bahwa saya adalah buronan pemburu penyihir. Mereka akan lebih aman jika tumbuh bersamamu. Dan dia memberikan sebuah kunci untuk kedua bayinya. Dia berkata bahwa di Suaka ada air terjun dan sebuah gua kecil. Baba diperintahkan agar mengambil sebuah kotak untuk diberikan kepada Paris. Dan diberi pesan agar kedua anaknya membuka kotak itu pada saat mereka berumur 12 tahun. Baba menanyakan apa yang ada di dalam kotak tersebut. Jaramarel mengatakan kotak tersebut berisi sebuah pengetahuan untuk memulai dunia baru. Sesaat sebelum Jaramarel pergi, dia memberikan nama untuk kedua bayinya, yaitu Haniwa dan Kofun. Agar kelak dia tahu kalau mereka mendatangi Jaramarel. Dan di saat yang sama, tak jauh dari tempatnya Baba, ternyata Getterbex mengetahui Baba telah bertemu dengan Jaramarel. Setelah Getterbex mengetahui bahwa Baba telah bertemu dengan Jaramarel, dia pun menghampiri bibinya yang bernama Soterbex untuk mengkhianati Baba dan merencanakan sesuatu. Tak lama kemudian, Baba pun akhirnya pulang dan memberitahu Maghra bahwa dia telah bertemu dengan Jaramarel. Dia mengatakan bahwa Jaramarel banyak memberi pesan, terutama kepada kedua anaknya. Selang beberapa waktu kemudian, Baba pun pergi untuk mengambil kotak yang dibicarakan Jaramarel. Dan scene pun berpindah pada saat Getterbex dan bibinya yang sedang menyusun siasat. Ternyata, mereka sedang menuju ke dalam hutan untuk menemui seseorang yang dia yakini itu adalah Shadow. Tujuan mereka adalah untuk meminta bantuan kepada Shadow untuk memata-matai Baba dan Paris. Mereka meyakini bahwa Shadow adalah seorang wanita yang dapat menyembunyikan keberadaannya. Bahkan seorang penerawang sekalipun tidak dapat mengetahui keberadaannya ketika dia di dekatnya. Maka dari itu mereka berharap dapat bertemu dengan Shadow untuk dapat mengetahui rahasia yang belum mereka ketahui. Tak lama kemudian Shadow muncul dengan memberikan sinyal kepada mereka dengan melemparkan batu. Bex bersaudara pun melakukan negosiasi kepada Shadow untuk memata-matai Paris. Dia hanya perlu bukti bahwa Paris itu adalah seorang penyihir atau bukan. Dan Shadow pun menerima permintaan mereka lalu pergi meninggalkan keheningan. Shadow. Tepat setelah Baba memberikan Kofun dan Haniwa dan mengambil kotak yang dibicarakan Jaramarel, mereka pun mencoba membuka kotak tersebut dengan rasa penasaran. Apa yang dapat mengubah dunia baru? Ternyata, di dalamnya terdapat barang-barang seperti buku pengetahuan, mainan kapal, dan lain sebagainya.
yang dapat mereka pelajari kelak saat mereka dewasa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, manusia di zaman ini tidak pernah mengetahui apapun soal dunia seperti sekarang di zaman kita ini. Bahkan mereka tidak mengetahui apa itu buku. Tetapi lain halnya dengan Paris, dia mengetahui bahwa yang mereka pegang itu adalah sebuah buku. Paris mengatakan buku adalah bentuk suci. Buku tak bersuara tapi dapat membuat imajinasi bagi yang membacanya. Semua pengetahuan para leluhur terdapat di dalamnya, yaitu rahasia pada saat zaman penglihatan. Itulah kenapa buku dianggap sakral dan dijadikan bentuk suci di zaman ini. Paris juga mengatakan bahwa nenek sampai buyutnya pernah memiliki buku, tetapi para pemburu penyihir telah membakarnya. Jera Merah meyakini bahwa anak-anaknya mendapatkan sebuah penglihatan, karena itulah dia berpesan agar kotak tersebut diberikan kepada anaknya pada saat umur 12 tahun. Di sisi lain, saat mereka membicarakan apa yang ada di dalam kotak tersebut, ternyata Shadow juga berada di dalam untuk mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelah pembicaraan berakhir, Paris berisyarat kepada Baba bahwa ada seseorang selain mereka yang berada di dalam pada saat itu. Sontak Baba mengambil goloknya untuk mencari sosok tersebut, tetapi sosok tersebut ternyata sudah hilang. Kemudian Shadow memberikan informasi yang sudah dia dengar kepada Jitterbugs. Tetapi ternyata yang disampaikan Shadow berbanding terbalik dengan yang dia dengar. Dia memberikan pesan bahwa mereka hanya berbincang-bincang saja antara Baba, Magra, dan Paris. Bugs bersaudara pun meyakini bahwa Shadow telah berbohong kepada mereka. Lantas, Jitterbugs mencari cara lain dengan memberikan pesan lewat botol yang dihanyutkan ke dalam sebuah sungai. Berharap pesan tersebut sampai ke pemburu penyihir. Dikarenakan Baba sudah mengetahui ada pengkhianat di antara suku Alkeni, Baba pun mendatangi Jitterbugs yang kebetulan sedang membuat pesan botol. Di situ Baba mengancam kepada Jitterbugs agar pengkhianat yang sudah dia ketahui untuk menghadap kepadanya, atau Baba sendiri yang akan mencari pengkhianat tersebut. Di posisi Tamakti yang sudah kehilangan jejak dari para suku Alkeni, mereka terus mencari keberadaan Magra dan Jeremiah, sampai mereka mencari dari desa satu ke desa lainnya. Mereka mencari informasi dengan cara membakar rumah mereka dan tidak segan-segan untuk membunuh mereka. Oh, so you may not lose your lives as well. Tell me what you know about the heretic and devil called Jura Morel. Tell me what you know about his children. We hear nothing. Di sisi lain, di dalam kerajaan Queen Kane, dia mendapatkan kabar dari Tamakti Jun yang pesannya sudah diubah oleh seseorang. Pesan tersebut ditujukan agar Queen Kane berhenti untuk mencari Jeremiah dan berfokus pada kerajaan mereka yang akan hancur. Mengetahui hal itu, Queen Kane sangat marah dan akhirnya pengkhianat di kerajaan tersebut dihukum mati. It's regret. Old friends. Go. 3 tahun kemudian, Haniwa dan Kofun sudah beranjak menjadi balita. Di sini, Magra dan Paris ingin mengetahui apakah mereka mempunyai penglihatan seperti Jeremiah atau tidak. Lalu Paris meletakkan mainan mereka di suatu tempat dan Magra menyuruh mereka mengambil untuk diberikan kepada Paris. Ternyata benar saja. Dengan respon cepatnya, Haniwa dan Kofun langsung mengambil mainan tersebut dan diberikan kepada Paris. Mengetahui hal itu, Paris dan Magra percaya bahwa Haniwa dan Kofun telah mewarisi penglihatan dari Jeremiah. Lalu tak lama kemudian, Baba datang dan mereka membicarakan perihal kemampuan penglihatan keduanya. Paris berencana untuk mengumumkan kepada para penduduk bahwa Haniwa dan Kofun sebagai penerus dunia baru. Namun Magra menyanggahnya, karena Haniwa dan Kofun belum cukup umur untuk mendengar hal itu. Namun Baba menyarankan agar mereka diberitahukan kemampuannya kepada para penduduk pada saat umur 12 tahun seperti yang dikatakan Jeremiah. Dan untuk menunggu saat itu tiba, Magra memutuskan untuk menyembunyikan kemampuan mereka kepada semua penduduk lainnya. 9 tahun berlalu, Haniwa dan Kofun sudah beranjak dewasa. Dan momen inilah yang sudah ditunggu-tunggu Paris untuk memberikan buku-buku pengetahuan yang diberikan oleh Jeremiah.
Namun sangat disayangkan, Magra dengan keras kepalanya tidak mengizinkan mereka untuk membaca buku-buku tersebut. Dengan alasan, mereka sudah nyaman dengan kehidupannya sekarang. Tidak ada tujuan untuk mengubah masa depan dengan dunia baru yang sudah direncanakan Jaramarel. Namun dirinya memilih hidup dan mati dengan tenang di tempat dia sekarang. Tentu saja Paris terkejut setelah mendengar perkataan Magra yang sudah menyepelekan hal tersebut, dan akhirnya Paris pun meninggalkan Magra. Kemudian pada malam harinya, Paris menyuruh Haniwa dan Kofun untuk datang ke tempatnya. Dan tanpa ragu-ragu, Paris pun memberikan buku-buku tersebut kepada mereka. Dan mengatakan bahwa buku-buku tersebut diberikan oleh ayah asli mereka, yaitu Jaramarel. Jelas Haniwa dan Kofun kebingungan dengan perkataan Paris tersebut. Karena yang mereka ketahui, mereka hanya mempunyai ayah yang bernama Baba Foss. Kofun yang tidak percaya perkataannya, dia pun pergi meninggalkan Paris. Namun Paris berpesan agar Haniwa untuk tidak membicarakan hal tersebut kepada siapapun. Kemudian Haniwa menemui Kofun dan membacakan pesan dari Jaramarel. In my hands. Soon I will know and you will not. Go ahead. Isi pesan tersebut adalah tentang manusia yang berabad-abad yang lalu mempunyai penglihatan seperti mereka. Dan manusia terdahulu telah menciptakan teknologi dan peradaban maju dari sebuah pengetahuan. Yang pada akhirnya, manusia terdahulu menggunakan kekuatan teknologi untuk menaklukkan dunianya sendiri. Yang berakhir musnahnya peradaban manusia di zaman tersebut itu disebabkan oleh manusianya itu sendiri. Dan beberapa manusia percaya bahwa penglihatan dicabut oleh dewa untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Namun setelah berabad lamanya, berkah penglihatan diberikan kembali kepada beberapa manusia. Mereka yang mempunyai penglihatan berencana untuk membangun kembali peradaban yang lebih baik lagi dari sebelumnya. After so many years, the gift of light is being restored. Given only to chosen people. With an instruction to build the world again. Dan ternyata, ketika Haniwa membacakan kisah tersebut, Baba yang sedang berada di luar sedih mendengar kisah tersebut. Setelah itu Paris menyarankan kepada Baba agar membuat keputusan yang terbaik untuk kedua anaknya. Maka dari itu Paris menyarankan Baba untuk tidak memberitahu kepada Magra bahwa Haniwa dan Kofun akan belajar dengan buku-buku tersebut. Awalnya Baba menolak saran tersebut, namun Paris mengatakan bahwa itu untuk kebaikan Haniwa dan Kofun. Kelak mereka akan menjadi penerus kelangsungan hidup manusia selanjutnya. Keesokan harinya, Haniwa dan Kofun berangkat menuju air terjun dan membawa buku-buku yang akan mereka pelajari di sana. What do you got? You? Dan scene diakhiri dengan ada seorang wanita yang menemukan pesan botol dari Jitterbugs. Itulah cerita singkat film Si pada episode kedua. Siapakah perempuan yang menemukan surat dari Jitterbugs? Dan apakah keberadaan suku Alkeni dapat diketahui oleh para pemburu penyihir? Kita akan mengetahuinya pada episode selanjutnya. Oke, ikuti terus update dari Movie Time. Kita akan selalu update film-film terbaik dan recommended untuk kalian semua. Kalau kalian suka, silahkan like, subscribe, dan komen tentunya. See you in the next video. Bye!